Halo semuanya, back to channel Emilia 28. Di sini saya dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinara kita ingin berbagi kepada teman-teman dan adik-adik semua mengenai apa sih itu berdana. Nah, video kali ini saya buat dengan aplikasi Canva. Nah, video kali ini yaitu saya buat untuk memenuhi salah satu tugas TIK, itu Teknologi Informatika dan Komunikasi, yang diampu oleh Bapak Susanto dan Bante Suryanadi. Nah, di sini saya akan lanjut memberikan penjelasan apa sih itu berdana. Nah, pengertian pemberian atau dana dalam agama Buddha. Nah, di sini pemberian dalam agama Buddha sering disebut dana, tetapi dana ini tidak cukup disebut sebagai pemberian berupa materi saja. Dana diartikan sebagai pemberian dengan tulus, ikhlas, atau melepaskan apa yang telah kita miliki, baik itu berupa uang atau barang, atau materi. Tenaga, rasa aman, tidak membuat makhluk lain menderita, memanfaatkan, dan ajaran atau nasihat yang baik. Nah, hal memberi atau berdana dalam perspektif Buddhis bukan hanya sebatas memberi santunan kepada orang-orang yang kurang mampu atau miskin saja. Di dalam kitab suci agama Buddha, Tipitaka, banyak diceritakan bahwa Buddha dan para biku mendapat banyak penghormatan dari para raja dan saudagar-saudagar kaya lainnya. Tetapi para biku dan Buddha justru banyak mengunjungi orang-orang miskin untuk menerima persembahan makanan atau pindapata dari mereka. Nah, memberi atau dana merupakan perbuatan yang paling mudah dilakukan dan merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya, karena pengertian berdana itu sangat luas dan bukan hanya dengan satu cara saja untuk melakukannya. Dana tidak hanya berbentuk uang atau materi, tetapi bisa berbentuk tenaga, bisa berbentuk nasihat tersebut, seperti penjelasan dan pengertian dalam agama Buddha. Lalu selanjutnya, tujuan berdana. Nah, tujuan berdana bagi umat Buddha bukan untuk mendapatkan pahala, akan tetapi untuk membersihkan kilesa atau kekotoran dalam batin kita, keserakahan dan kebencian. Nah, memberi dan membenci tidak akan muncul secara bersama. Nah, oleh sebab itu, jika kita memberi dengan benar, melakukan dan tidak ada keserakahan, maka kita akan mendapatkan karma baik yang bisa membuat kita bahagia. Lalu ada 4 bentuk dana yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama amisa dana, yang kedua ada paricaya dana, yang ketiga ada abaya dana, dan keempat ada dhamma dana. Nah, yang pertama yaitu amisa dana, yaitu dana materi yang kita miliki seperti pakaian, makanan, air, minum, obat, tempat tinggal, bunga, lili, dan dupa. Nah, barang-barang ini ya seperti pakaian, makanan, air minum, obat, tempat tinggal, bunga, lili ini disebut dengan amisa dana. Yang kedua yaitu paricaya dana, yaitu dana dalam bentuk tenaga, seperti melakukan gotong royong, membantu orang yang sedang ada kejadian kecelakaan seperti itu. Lalu
Selanjutnya ada abaya dana, yaitu dana dalam bentuk memanfaatkan, tidak menyakiti makhluk lain, rasa nyaman dan menyelamatkan kehidupan makhluk lain yang menderita. Nah, dana ini seperti contohnya ketika kita melakukan fangsan, yaitu melepaskan burung yang berada di dalam kurungan dan kita lepaskan biar dia bisa bebas di alam yang luas ini. Lalu yaitu dhamma dana, yaitu dana dalam bentuk ajaran di mana menunjukkan jalan kebenaran dan orang yang telah ditunjukkan mengikuti kebenaran itu sendiri. Nah, bisa dhamma dana ini ya seperti Bante yang sedang memberikan ceramah atau nasihat kepada umat dan para anggota sangga yang lain. Lalu di sini ada manfaat berdana. Nah, berdana yang dilandasi oleh keyakinan dan kebijaksanaan akan memberikan nilai atau manfaat. Antara lain yaitu yang pertama ada bisa menghilangkan kebencian, lalu dicintai orang lain. Yang ketiga, mempererat persahabatan, dan yang keempat, niatnya atau cita-citanya dapat terkabul. Yang kelima, kelak setelah meninggal dunia dapat terlahir di surga. Dan yang keenam, mempunyai nama yang baik. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu jika terakhir kembali menjadi manusia, maka akan mempunyai wajah yang elok, kaya, berusia panjang, dan terhormat. Nah, ini tadi manfaat berdana. Nah, dalam Dhammapada ke 18 yaitu ada Ida nadanti, paca nadanti, kata puno, ubayata, nadanti, punang mek, kantani, nadanti, kiyo, nadanti, suging, gato. Yaitu yang artinya, si pembuat kebajikan dalam kehidupan ini, ia juga dalam kehidupan yang akan datang, ia berbahagia di kedua alam kehidupan. Ia sangat berbahagia ketika merenungkan perbuatan bajiknya, dan ia akan lebih bahagia lagi setelah terlahir di alam surga atau bahagia. Lalu kutipan yang kedua dalam syair 117 yaitu Sang Buddha bersabda, sesungguhnya orang yang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi dan karenanya ia bergembira di alam berikutnya. Nah, itulah tadi pengertian dana, tujuan dana, lalu ada 4 macam dana yang kita dapat lakukan, lalu manfaatnya. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman dan adik-adik semua dalam pembelajaran apa sih itu berdana dalam agama Buddha. Nah, saya akhiri, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.